Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat, subbab persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Manusia dengan manusia, kucing dengan kucing, sapi dengan sapi, bunga mawar dengan bunga mawar. Itu ya. Jadi spesiesnya sama dengan satu sifat beda. Hanya satu sifat beda. Misalkan mawar, bunga mawar dengan bunga mawar. Bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Atau manusia yang memiliki hidung mancung disilangkan dengan manusia yang memiliki hidung pesek. Seperti itu. Nah, persilangan monohibrid itu berkaitan dengan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau hukum pemisahan yang bunyinya pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Ke contoh soal. Contoh soal pertama. Oke, sebelumnya untuk persilangan monohibrid ini ada dua jenis, yaitu monohibrid dominan resesif dan monohibrid intermediate. Contoh soal yang pertama mengenai monohibrid dominan resesif. Bunga Mirabilis jalapa berwarna merah, M besar disilangkan dengan bunga Mirabilis jalapa berwarna putih. M kecil, sifat merah dominan terhadap putih. Bagaimana hasil keturunan pertama F1-nya? Jawab. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, yang namanya persilangan itu disebut juga dengan perkawinan. Persilangan atau perkawinan itu terjadi antara spesies jantan dengan betina atau laki-laki dengan perempuan. Nah, jantan atau laki-laki ini simbolnya seperti ini. Dan betina atau perempuan simbolnya seperti ini. Fenotip pada soalnya itu apa? Ingat-ingat ya, fenotip itu adalah sifat yang tampak. Spesiesnya bunga Mirabilis jalapa. Nah, sifat yang tampaknya ini apa? Berwarna merah, berarti bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, biasanya disimbolkan, maka bunga merah ini dia disimbolkan dengan M besar, dan bunga putih, sesuai dengan soal, disimbolkan dengan M kecil. Gamet itu berasal dari genotipnya. Karena ini monohibrid, maka gametnya itu pasti 2. Kalau dihibrid, nanti gametnya itu ada 4. Nah, gamet dari genotip M besar, itu adalah M besar dan M besar. Gamet dari genotip M kecil, itu adalah M kecil dan M kecil. Ini sebagai P1-nya atau parental pertama atau induk pertamanya. Kemudian kita buat tabel persilangan. Tabelnya berjumlah 9. Tabel kotakan pertama itu diisi dengan jenis kelaminnya. Kemudian untuk yang tabel ke bawah, vertikalnya ini diisi dengan gamet jantan. Gamet jantannya kan M besar dan M besar. Kita tulis M besar dan M besar. Kemudian yang vertikal, gamet betina M kecil dan M kecil. Hasil persilangannya ada 4 kotakan. Nah, kotak pertama berarti M besar dan M kecil. Kotak kedua, M besar dan M kecil lagi. Kotak ketiga, M besar, M kecil. Kotak keempat, M besar, M kecil. Jadi,
Fenotip dari persilangan ini adalah bunga merah 100%. Genotipnya M besar M kecil 100%. Ini disebut sebagai F1, keturunan pertama. 2. Masa tentang monohibrid dominan resesif. Kapri berbiji bulat, B besar disilangkan dengan kacang kapri berbiji kerut. B kecil. Ternyata keturunan pertamanya adalah kacang kapri berbiji bulat. Kemudian hasil F1 disilangkan dengan sesamanya. Berapakah perbandingan genotip dan fenotip F2-nya? Jawab. Sama, kita tuliskan dulu jenis kelaminnya. Fenotipnya dari soal tersebut adalah berbiji bulat disilangkan dengan berbiji kerut. Dengan genotip B besar disilangkan dengan B kecil. Gametnya berarti B besar dan B kecil disilangkan dengan B kecil dan B kecil. Ini sebagai P1-nya, parental 1, indukan pertama. Nah, sesuai dengan soal, ternyata menghasilkan keturunan pertama berbiji bulat dengan genotip B besar B kecil. Ya, fenotipnya ini berbiji bulat 100%. Oke, selanjutnya dari hasil persilangan pertama tadi disilangkan antar sesamanya. Maka tadi fenotipnya adalah berbiji bulat disilangkan dengan berbiji bulat. Dengan genotip B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Gametnya berarti B besar dan B kecil disilangkan dengan B besar dan B kecil. Ini sebagai P2-nya. Induk keduanya. Kita buat tabel persilangan. Sama seperti tadi, kita isikan untuk yang jantan, gametnya B besar dan B kecil. Kemudian yang vertikal juga sama, betinanya B besar, B kecil. Hasil persilangannya ada 4 B besar, tabel pertama, tabel keduanya, kotak keduanya B besar, B kecil, kotak ketiga B besar, B kecil, dan kotak keempatnya B kecil, B kecil. Jadi fenotipnya adalah berbiji bulat itu ada 3 dan berbiji keriput itu 1. Genotipnya B besar, B kecil 3, B kecil 1. Maka untuk presentasinya 75% banding 25%. Ini dikatakan sebagai F2. Ketiga, monohibrid intermediate dengan soal bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa berbunga warna merah M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 Mirabilis jalapa berbunga putih M kecil menghasilkan keturunan pertama F1 bunga merah muda M besar M kecil 100%. Jika kemudian tanaman F1 disilangkan dengan samanya, berapakah perbandingan fenotip dan genotip F2-nya? Ini Bu Etik kasih cara dari awal mulanya ya. Awal mulanya. Jadi kenapa bisa didapatkan F1 merah muda 100% itu bagaimana? Seperti ini. Fenotip berbunga merah disilangkan dengan berbunga putih. Genotipnya M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya berarti M besar dan M kecil disilangkan dengan M kecil. Ini sebagai P1. Nah, hasilnya
M besar M kecil 100%. Ini sebagai F1-nya. Ya, bunga merah muda 100%. Genotipnya M besar M kecil 100%. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya M besar dan M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Ini sebagai parental kedua, induk kedua. Kita buat tabelnya. Kita masukkan M besar, M kecil, kemudian yang vertikal, M besar, dan M kecil. Hasilnya, M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Maka F2-nya, keturunan keduanya, itu dihasilkan fenotip merah itu 1, bunga merah 1, bunga merah muda 2, bunga putihnya 1. Dengan genotip M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Maka perbandingannya 25% banding 50% banding 25%. Gitu ya. Jadi kalau dominan itu adalah sifat yang mengalahkan. Resesif itu sifat yang dikalahkan, intermediate itu adalah sifat yang memiliki pengaruh. Jadi sama-sama kuat. Hasil persilangan monohibrid dominan resesif itu adalah 100% dan 75% banding 25%. Sedangkan monohibrid intermediate itu menghasilkan 25% banding 50% banding 25%. Kalau dilihat secara sekilas tadi untuk genotipnya antara monohibrid dominan resesif dengan monohibrid intermediate hampir sama. Ya, tapi fenotipnya berbeda. Bu Eti, semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.